Ya, silakan Mas Irfan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sallam ajma'in. Kembali rasa syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, masih dapat lagi kita melanjutkan kuliah kita, materi kuliah kita, metode pengkajian dalam pendekatan Islam. Salawat dan salam kita kirimkan ke arwah junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Al-Mukarram yang terhormat, rekan-rekan semua, para asatid wa asatijah yang telah berhadir pada aplikasi Zoom kita pada pagi hari ini, dan insyaallah kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Asatiz dan ustazat. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai kuliah kita ini dengan membacakan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena pada pagi hari ini yang disampaikan adalah Al-Ustadz Muhsin. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, nashkurullah azza wa jalla ala ni'amihi katsirah. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina khatamin nabiyyin wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi hamalana min adh-dhulumati ila an-nur. Okay, first time, how are you today? Fine. Fine, thank you. Alhamdulillah. Fine, thanks. Good morning, everybody. Good morning too. Okay. Good morning, sir. This morning, inshallah, we have study anthropology social in Islamic studies. Jadi hanya sebatas itu bahasa Inggris saya. Jadi nanti saya mohon juga untuk ditambah oleh Ustadz Ahmad Yazid Asibuan. Ya. Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas pendekatan antropologi dan sosiologi di dalam Islam ya. Bagaimana pandangan-pandangan ini terkait dengan antropologi dipandang dari segi agama. Jadi teman-teman sekalian, pada pembahasan pertama, saya ingin mengangkat bahwa Islam ini tidak bisa dipisah dari segi apapun, karena di dalam Islam semuanya telah diatur sedemikian rupa, walaupun tidak sedetail yang mungkin kita bayangkan, tapi semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala atur di dalam Al-Qur'an dan telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendekatan cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama, dalam hubungan ini ada juga pendapat Jalaluddin Rahmat ya. Jalaluddin Rahmat mengatakan bahwa agama dapat diteliti dengan menggunakan berbagai paradigma. Jadi berbagai paradigma itu akan nyambung dia ke agama. Realitas keagamaan yang diungkapkan mempunyai realitas kebenaran. Ada sesuatu yang benar di situ.
sesuai dengan kerangka paradigmanya. Karena itu tidak ada persoalan apakah penelitian agama itu penelitian ilmu sosial, penelitian legalistik, atau penelitian filosofis. Semuanya bermuatan nanti sesuai dengan apa yang diteliti, maka ia akan menemukan suatu kebenaran, ya, realitas kebenaran. Maka kalau kita lihat secara antropologi dan sosiologi, ya, kalau kita pahami bahwa antropologi itu adalah ilmu tentang kemanusiaan, ya, tentang kemanusiaan, dan sosiologi itu tentang ilmu kemasyarakatan, sosiologi, ya, sosial gitu, kemasyarakatan. Maka kalau kita lihat dengan kacamata agama seperti itu, ini sudah diatur secara totalitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita nanti bagaimana menjalani sesuatu itu gitu, penelitian tersebut. Jadi kalau kita melihat karakteristik dasar pendekatan ilmu antropologi ini, salah satu konsep kunci terpenting dalam antropologi modern adalah holisme namanya. Ada namanya holisme, yakni pandangan bahwa praktik-praktik sosial harus diteliti dalam konteks dan secara esensial dilihat sebagai praktik yang berkaitan dengan yang lain dalam masyarakat yang sedang diteliti. Jadi penelitian-penelitian itu yang modern yang dilakukan oleh para pemikir atau para peneliti tersebut akan terkait dengan yang namanya holisme, ya, karena antropologi modern ini sudah berkembang, ya, dari awalnya mungkin hanya sederhana, tapi karena pemikir-pemikir ini, peneliti-peneliti ini sudah mendalami sedemikian rupa, maka antropologi ini mengalami perubahan-perubahan, ya, dari segi praktek pertanian, kekeluargaan, politik, ya, magis, ya. Kalau dulu kita lihat magis ini sangat-sangat luar biasa. Nah, kalau dulu, ya, kalau zaman-zaman kami masih kecil, ya biasa kita melihat orang-orang itu praktek magis, ya, itu sesuatu yang mistik, ya, mistik itu masih kental kita lihat gitu. Tapi seiring perkembangan zaman, ya, kita lihat perubahan itu terjadi gitu. Apalagi kadang-kadang di perkotaan ketika mendengar hal itu kadang-kadang tidak percaya lagi. Nah, itu karena perubahan sosial mereka yang berkembang gitu, modern. Mungkin nanti kita akan diskusikan kembali, mungkin ada pandangan-pandangan yang lain, ulama-ulama yang lain tentang antropologi dan sosiologi dalam pandangan Islam ini. Mungkin nanti akan ditambahkan juga oleh Ustadz Ahmad Yazid. Mungkin sekian dari saya. Yang intinya adalah bahwa antropologi atau sosiologi ini tidak bisa dipisahkan dengan agama, ya, dalam apalagi dengan Islam, karena sedemikian rupa Allah Subhanahu wa taala atur, sudah sedemikian rupa Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an. Tinggal kita mengkaji saja, tinggal kita meneliti saja, tinggal kita menelaah saja apa isi kandungan Al-Qur'an tersebut, sehingga akan nampak nanti jurus-jurusnya, akan nampak nanti tata cara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ilmu antropologi dan ilmu sosiologi ini. Ya, sekian dari saya. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Ahmad Yazid. Ustadz Ahmad Yazid masih ada? Ustadz Ahmad Yazid nampaknya sudah keluar, ya? Keluar, Sudah Ustaz. keluar, Pak. Lanjutkan aja, Pak. Oh, sudah masuk kembali. Masuk. Ustadz Ahmad Yazid, mohon tambahannya sedikit tentang ilmu antropologi dan sosiologi dalam pandangan Islam. Saya rasa cukup yang disampaikan Ustadz Muhsin.
Pertanyaan Ustaz. Ya, bagaimana? Ya, kalau tidak ada tambahan karena bahannya sedikit ya, itu secara sekilas saja saya sampaikan tentang apa tuh pandangannya. Selanjutnya mungkin kita nanti akan diskusi saja. Diskusi mungkin dari pertanyaan-pertanyaan kita akan lebarkan cakrawala kita ke teman-teman dari usaha-usaha yang lain. Ya, terima kasih kepada Al Ustaz Muhsin yang telah memaparkan makalahnya. Kemudian kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan semua yang ingin bertanya ataupun yang ingin didiskusikan, kami persilahkan. Baik, Izin. izin saya bertanya. Boleh? Siapa dulu ini? Silakan, Sir. Sir aja, Sir. Izin bertanya, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Thank you for the opportunity for me. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, sebenarnya sangat menarik sih kajian antropologi dan sosiologi ini di dalam kita mengkaji Islam ya, seperti yang disampaikan oleh pemakala tadi. Sosiologis itu berasal dari dua kata, sosial dan logos, ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan. Begitu juga dengan antropologi, berasal dari dua kata, antropo dan logos, yaitu ilmu yang mempelajari tentang apa tadi? Kemasyarakatan juga ya, tentang kemanusiaan. Tentang apa, Pak? Kemanusiaan. Oh ya, tentang kemanusiaan. Jadi seperti yang fenomena kita lihat sekarang ini ya, Pak ya. Misalnya kayak Maulid Nabi gitu kan, kemudian Isra Mi'raj atau Wirid gitu kan. Itu kan yang berhubungan tentang sosial gitu ya kan, Pak, tentang kemasyarakatan gitu kan. Bagaimana Islam gitu memandang tentang hal ini, karena memang jujur ya di daerah saya, di kampung saya itu ada terjadi polemik ya atau percekcokan mengenai apa namanya ya, melakukan Isra Mi'raj, Maulid sama Wirid ini sebenarnya itu termasuk bid'ah atau tidak gitu, karena kan kita lihat dari berbagai sisi gitu kan, karena kata Rasul kalau sesuatu yang tidak pernah aku contohkan, ibadah yang tidak pernah aku contohkan itu kan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Sementara ya, Pak. Ya, semua orang pun akan ditolak gitu ya, tidak dicontohkan oleh Rasulullah gitu ya. Jadi ini kan Wirid, Isra Mi'raj, Maulid dan segala jenis kegiatan keagamaan yang memang tidak pernah pada masa Rasulullah ini kan termasuk dengan sosiologi ya, sosial ya atau kemasyarakatan. Jadi bagaimana menurut pandangan Bapak, bagaimana Islam melihat ini semua? Apakah memang benar-benar tidak diperbolehkan atau gimana gitu? Mohon pencerahannya Ustadz Muhsin. Terima kasih. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Sir Surya. Kemudian selanjutnya yang ingin bertanya, Ustaz Hadi tadi ya? Hadir. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini kajian kita tentang antropologi dan sosiologi ya, approach pendekatan. Jadi mengenai antropologi yang membahas tentang manusia, jenis kulit, warna dan sebagainya ya kan. Jadi yang ingin ditanyakan di sini dari filsuf Muslim sendiri banyak yang mendukung teori-teori Darwin ini, yang mengatakan bahwasanya manusia berasal dari kera, seperti Ibnu Khaldun dan sebagainya kan. Dan banyak juga para mufassir juga mendukung pendapat-pendapat ini. Dan ada juga yang mengatakan manusia berasal dari Adam. Jadi sikap dari Ustadz Muhsin ini bagaimana? Nah, kira-kira apa yang pro atau kontra? Karena pun yang mengatakan memang dari kera pun memang kuat dalilnya. Bisa kita lihat pendapat-pendapat para mufassir klasik juga ada yang mengatakan seperti itu. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Selanjutnya kepada Ustadz Asmu'i, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran. Baiklah, untuk
pemakalah kita, pemateri hari ini, terkhusus Ustadz Musin. Hari ini materi kita tentang antropologi sosial gitu Ustadz ya. Beberapa hal yang telah kita ketahui di masyarakat, banyak sekali hal yang sampai sekarang mungkin pro kontra sebagaimana yang telah penanya yang tadi sampaikan. Salah satunya adalah ketika ada beberapa saudara-saudara kita yang mereka meyakini atau mengikuti satu golongan. Misalnya mereka menyebut dengan diri mereka itu as-sunnah dan sebagainya. Itu mereka ketika sebagaimana kebiasaan kita orang Timur, orang Indonesia itu tata krama, sopan santun dalam bermasyarakat itu sangat dijunjung tinggi. Salah satunya adalah kebiasaan kita misalnya di tempat-tempat umum atau bahkan di masjid misalnya. Kita ketika lewat di depan orang, siapapun dia, jamaah yang lain, kita menundukkan badan kan seperti itu Ustaz ya. Menghormati mereka, atau itu salah satu adab yang kita tunjukkan lah. Tapi sebagian saudara-saudara kita yang mengikuti paham tertentu, mereka tidak mengikuti hal tersebut. Ini dalam hubungan bermasyarakat tadi, bermuamalah tadi. Jadi dan di sini adab mereka mungkin cenderung lebih ketika Rasulullah tidak seperti itu, mereka tidak akan melaksanakan. Walaupun itu di masyarakat luas, terkhususnya di tengah masyarakat kita, itu hal yang baik dan positif dan sebagai bentuk penghormatan atau adab. Jadi pandangan Ustadz Musin bagaimana itu? Mereka yang tidak mengikuti kebiasaan kita, ataukah memang kita yang salah, atau mereka yang kurang paham atau sebagainya dan lain sebagainya. Itu mohon diberikan penjelasan kepada kami. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada para penanya. Mungkin cukup ya untuk yang bertanya. Sudah ada 3 orang. Pertama tadi dari Ustaz dari Sir Surya yang menanyakan tentang bagaimana Islam memandang Isra Mi'raj ataupun wirid Maulid, apakah itu bid'ah atau tidak. Selanjutnya kami serahkan kepada para makalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada kawan-kawan kita semua. Boleh, mungkin pertama Ustaz Ahmad Yazid mungkin mau menyampaikan. Terima kasih Ustadz Asmoi. Untuk mengenai pertanyaan dari Ustadz Sir Surya tadi, apakah kegiatan-kegiatan seperti tahlilan, Isra Mi'raj, Maulidan itu termasuk bid'ah apa tidak gitu kan? Jadi kalau menurut saya secara pribadi, kalau bid'ah itu, kalau kita gaji kepada bid'ah itu ada yang bid'ah hasanah, ada yang bid'ah sayyi'ah, ada yang bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Yang dimaksud dengan bid'ah yang baik adalah bid'ah yang tidak pernah dikerjakan Nabi semasa beliau hidup, tidak pernah dicontohkan, tetapi dilaksanakan oleh masyarakat setelah beliau, baik itu para sahabat, tabi'in, atau kita lah gitu. Dan itu bermanfaat untuk umat. Seperti misalnya Maulid. Maulid itu diadakan, tujuannya adalah dakwah. Dakwah untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwa inilah Nabi Muhammad, beginilah kisahnya, beginilah dia mulai dari lahir sampai meninggalnya, inilah kisahnya gitu. Seperti juga Isra Mi'raj, memang tidak pernah dirayakan gitu kan. Tapi di masa kita sekarang itu dilaksanakan atau diperingati. Tujuannya adalah sebagai dakwah kepada masyarakat atau halayak awam gitu. Iya, kalau kita mungkin sudah tahu gitu. Tapi masyarakat banyak yang belum tahu cerita tentang Isra Mi'raj. Itulah gunanya kenapa diadakan begitu. Jadi tergantung niat dan tujuannya sebenarnya gitu. Kalau yang niatnya
untuk beribadah karena supaya berbeda dengan kelompok lain, ya otomatis pasti salah. Tapi kalau tujuan kita ya sebagai dakwah kepada masyarakat yang tidak mengetahui, ya bagus gitu. Ya mungkin begitulah menurut saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Ahmad Yajid. Dua pertanyaan lagi dari pertanyaan Ustadz Hadi, yaitu menanyakan tentang teori Darwin, asal-usul manusia. Bagaimana menurut Pak Makalah tentang teori Darwin tersebut? Ya, Ustadz Muhsin Fadal, atau fadal, saya duluan? fadal. Nanti Ya, mengenai teori Darwin. Teori Darwin, pertama kali saya mengetahui teori Darwin ini ketika saya masih kelas 4 SD. Nah, ketika dengar kisah teori Darwin, manusia berasal dari monyet. Kan luar biasa itu. Sementara agama kita betul-betul mengajarkan mengatakan bahwa manusia pertama itulah Nabi Adam, bukan monyet gitu kan. Nah, kan tidak baik itu kan istilahnya. Cuman kalau penjelasannya secara historis gitu kan, kenapa bisa Darwin mengatakan manusia itu berasal dari monyet? Itu karena ada penemuan-penemuan fosil. Misalnya entah ditemukan di Solo gitu, bentuk mukanya itu mirip kali kayak monyet gitu. Bentuk struktur tengkoraknya itu mirip kayak apa? Kera atau monyet. Iya, kera atau monyet. Ah, jadi mungkin karena itulah Darwin membuat kesimpulan bahwa manusia itu berasal dari monyet. Karena banyaknya penemuan-penemuan fosil-fosil yang menunjukkan itu semua gitu. Namun kalau kita teliti lagi struktur tengkorak manusia, kalau kita daerah-daerah timur misalnya kayak daerah pedalaman-pedalaman timur Indonesia lah misalnya, kalau struktur tengkoraknya itu kan banyak yang rahangnya lebih besar gitu. Jadi astagfirullah Ustadz Hadi, ya Allah. jahat. Jadi mungkin karena ada faktor tertentu ya kan, kenapa bisa manusia rahangnya lebih besar gitu dari manusia normal gitu. Tapi kalau kita teliti lagi kisah Nabi Musa, umat Nabi Musa terdahulu itu pernah dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi monyet gitu. Mungkin fosil-fosil yang ditemukan itu adalah fosil-fosil para umat Nabi Musa gitu, yang menyebar di seluruh Indonesia, di seluruh dunia gitu. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan. Ya, terima kasih pada Ustadz Ahmad Yajid. Satu lagi pertanyaan dari Ustadz Asmui tentang bagaimana menurut pemakalah mereka yang tidak mengikuti adab ataupun kebiasaan kita, Ustaz. Pada para pemakalah kami persilahkan. Bisa diulangi pertanyaannya, Pak Irfan? Menurut pemakalah bagaimana mereka orang-orang yang tidak mengikuti adab, yang tidak sesuai dengan adab kita, Ustaz. Misalnya kalau di masjid kita bersalaman, tapi ada setelah sholat, tapi ada kaum yang tidak sesuai, yang tidak setuju dengan hal itu. Bagaimana menurut pemakalah? Kalau menurut saya secara pribadi, kita itu kan tidak boleh langsung menjustifikasi setiap tindakan seseorang itu kecuali sebelum kita melakukan penelitian terlebih dahulu. Banyak memang yang mengatakan ya di ajaran mereka, di kelompok mereka salaman itu tidak perlu gitu. Namun misalnya seperti kalau Ustaz Abdul Somad, beliau mengatakan salaman itu ketika sebelum sholat, kalau sudah salaman sekali, setelah sholat jangan lagi.
Nah, sunnahnya itu hanya sekali, kata beliau. Mungkin ada pendapat-pendapat lain yang mengatakan salaman itu bukan sesuatu yang penting untuk dilakukan gitu. Nah, mungkin itu saja dari saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Ustadz Ahmad Yajid dan kepada Makalah. Kemudian untuk yang bertanya cukup 3 orang lah. Di sini saya akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan semua. Mana tahu ada yang mau menanggapi tentang pertanyaan yang 3 ini ataupun menambahi, kami persilahkan dengan segala hormat. Izin moderator, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Oh ya, silakan Ustadz Mesin. Jadi saya sudah paham tadi, luar biasa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian ya, dari Surya, dari Pak Hadi, dari Pak Asmowi atau teman-teman yang lainnya. Ini pertanyaan-pertanyaannya kalau salah ditanggapi, nah nanti bisa salah pemahaman gitu kan. Jadi harus kita dudukkan dulu. Inilah terkait dengan ilmu antropologi dan sosial tadi ya. Jadi kalau kita cerita memang kalau dahulu ketika penyebaran Islam ini perkembangan bagaimana ulama-ulama kita atau dikenal dengan ya, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga dalam menyebarkan Islam di Indonesia ini, yang notabene-nya masyarakat di Indonesia ini masih sangat-sangat minim dengan ilmu pengetahuan apalagi dengan Islam gitu kan. Jadi mereka melakukan pendekatan-pendekatan tersebut ingin memasukkan agama Islam ini kepada orang-orang Indonesia dengan berbagai cara seperti itu. Kalau kita lihat dari segi misalnya ada namanya tahlilan atau Somadiyah kalau di Aceh ya. Itu kita lihat ketika bagaimana para ulama-ulama kita ini mengajarkan orang ingin membaca Al-Qur'an gitu. Jadi diajak membaca Fatihah gitu, dibacakan oleh satu orang dan dilanjutkan. Nah, contohnya seperti kalau kita tahlilan ya, udah baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Maka rame-rame akan menyahut lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu. Jadi ketika hal ini sering diajarkan kepada orang-orang di Indonesia atau orang-orang yang belum mengenal Islam atau baru mengenal Islam, ini akan berpengaruh dan tanpa disadari mereka akan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. Surah Al-Fatihah seperti itu yang mereka akan melakukan sholat di dalamnya. Jadi tanpa disadari, inilah cara-cara para ulama kita ini memasukkan Islam ke dalam orang-orang Indonesia seperti itu. Maka kalau kita lihat teliti amalan di dalam tahlil itu namanya aja tahlilan. Rangkaiannya pada situ, baca Al-Qur'an. Boleh baca Al-Qur'an? Ada yang melarang baca Al-Qur'an? Tidak ada. Bahkan disunnahkan untuk banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Lalu bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Apa ini dilarang? Tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Untuk diajak lagi manusia ini untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu di situ ada doa berjamaah. Apa ini pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah? Pernah. Jawabannya. Dan apakah ini salah? Tidak. Nah, jadi kadang-kadang pemahaman orang kadang-kadang nggak boleh tahlilan. Belum memahami apa itu tahlil ya. Mereka hanya melihat kerangkanya saja. Tahlil itu nggak ada. Tahlil itu apa namanya? Tahlil itu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu namanya tahlil. Cuman karena itulah perkembangan zaman tadi sosial kita di Indonesia ini akan berkembang yang namanya tahlilan ya kan. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada yang salah. Cuman kadang-kadang ada sebagian kelompok ini menyalah-nyalahkan. Enggak boleh itu, enggak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah ini. Enggak boleh ini, enggak ada. Ini kan. Jadi apa bid'ah semuanya gitu. Itulah seperti itu pemahaman-pemahaman yang perlu kita luruskan. Lalu selanjutnya seperti maulid ya. Seperti maulid ini ya Isra Mi'raj dan segala macam. Seperti maulid lah kita lihat. Kalau kita lihat pandangan ulama-ulama kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
pada waktu kelahiran baginda Rasulullah SAW, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sejarah-sejarahnya, ketika baginda Rasulullah SAW lahir itu banyak kejadian-kejadian yang dahsyat. Seperti ada cerita, kalau kita pernah baca tentang padamnya api Nasrani itu, orang-orang Nasrani itu yang selama ini tidak pernah padam selama 1000 tahun. Tapi ketika baginda Rasulullah SAW Allah utus, Allah lahirkan, maka api-api tersebut padam. Seperti itu. Banyak lagi kejadian-kejadian seperti di Persia ya, ada satu istana itu roboh, karena ada tanda-tanda tentang kelahiran baginda Rasulullah SAW. Maka banyak lagi kemuliaan tentang lahirnya baginda Rasulullah SAW, tentang Raja Abrahah yang kita dengarkan dari Yaman itu, seorang raja yang gagah perkasa ya kan, dengan gajah-gajahnya ketika memasuki Mekah. Tapi apa kejadiannya? Mereka tidak mampu untuk memasuki kota Mekah. Ya, itu ada kejadian-kejadian yang dibalik, yang di luar nalar manusia gitu, nggak sampai manusia sampai ke situ gitu. Bahkan ada terjadi suatu keanehan di daerah Syam itu, kalau nggak salah, di daerah Syam ada bendungan, danau bendungan itu, sehingga airnya habis. Karena apa? Meluap dia, tiba-tiba meluap bendungan tersebut, lalu habis airnya. Ada lagi cerita di Syam juga tentang sinar yang dahsyat gitu, nampak sehingga menerangi istana-istana di negeri Syam. Itu adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk membesarkan hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salam sejahtera ya ketika kelahiran Nabi Isa itu dalam surah Maryam. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Kesejahteraan atasku pada hari kelahiranku. Maka sudah selayaknya baginda Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin, khataman nabiyyin ya, itu lebih berhak untuk mendapatkan sejahtera atau kata-kata selamat ya. Bahkan dalam surah Hud kalau tidak salah saya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Yang artinya qul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, dan hendaklah dengan itu bergembira. Ya, maksud mufassir dalam menerangkan bi fadlillah wa bi rahmatihi adalah tentang kelahiran baginda Rasulullah SAW. Fabidzalika falyafrahu, untuk kita senang, untuk kita berbangga. Karena banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat baginda Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Nah, maka kalau kita lihat, sudah sepantasnya kita merasakan kegembiraan. Nah, lantas kenapa para sahabat atau ketika Rasulullah itu masih hidup, kenapa nggak dilaksanakan gitu? Ya, gitu kan? Mereka kan seperti itu bilangnya. Habis itu ketika itu banyak sekali yang baru-baru dibuat, ya, tentang maulid ini ya kan. Kenapa ketika baginda Rasulullah masih ada, para sahabat itu nggak dibuat ya kan? Nah, itulah yang mereka katakan tentang maulid ini. Bahkan mereka menuduh bahwa orang melaksanakan maulid ini, ajaran di bawah Nabi ini belum sempurna. Jadi masih belum sempurna, jadi perlu disempurnakan lagi. Bukan seperti itu pemahamannya. Pemahamannya adalah sesuatu yang mungkin belum dilaksanakan atau dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, selama itu masih dalam koridor, dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW, selagi itu baik dan ada kemaslahatan di dalamnya, itu boleh saja dilakukan. Tidak semata-mata yang tidak dibuat Rasulullah, tidak dibuat ini semuanya bid'ah. Nah, itu kadang-kadang pemahaman yang sangat-sangat terbatas, cendek sekali gitu ya. Sangat disayangkan ketika kita memiliki pemahaman-pemahaman yang hanya sebatas itu saja gitu, tidak dikembangkan. Nah,
itulah seperti Isra dan Mi'raj dan segala macam. Nah, kita meningati banyak sekali hikmah-hikmah yang kita bisa ambil dari pelaksanaan tersebut. Sehingga kalau kita maulid ada Isra Mi'raj itu dikenalkan kepada anak-anak kita oleh penceramah-penceramah ya, seperti kemarin Ustaz Soimi dan Ustaz Firdaus, Ustaz Marzuki dan Ustaz yang lainnya, Ustaz Hadi, bagaimana tentang sosok baginda Rasulullah dikenalkan. Yang awalnya mungkin mereka tidak kenal dengan baginda Rasulullah SAW, melalui momentum tersebut mereka lebih mendatangkan kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW. Karena bahaya sekali kalau orang yang tidak kenal baginda Rasulullah, apalagi mereka tidak cinta. Karena kalau dibandingkan dengan ibu kita, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Kalau kita bandingkan dengan ibu kita, bapak kita, anak kita, istri kita, dibandingkan semuanya, siapa yang lebih layak untuk kita cintai? Maka pilihannya utama adalah Allah dan Rasulnya. Nah, jadi sudah sepantasnya kita melaksanakan melakukan hal-hal yang kira-kira bisa mendekatkan kita, mendatangkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Hal ini mungkin seperti itu, banyak sekali hal-hal baru yang mungkin kita dapati melalui antropologi dan sosiologi ini, ya, perubahan-perubahan tersebut. Tapi catatan yang perlu kita tanggapi di sini adalah jangan sampai hal-hal tersebut membuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sebagian tempat itu macam-macam kan, ada nanti di 10 Muharram ada yang ngasah keris, ada yang menghanyutkan kepala kerbau atau segala macam. Itu kita hindari juga karena kita takut nanti akan terjadi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perlu kita tanggapi dan perlu kita jauhi hal tersebut. Karena tidak ada dosa yang paling Allah Subhanahu wa taala murkai kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mungkin sebatas itu penjelasan saya tentang Maulid dan perkembangan-perkembangan tentang antropologi dan sosiologi mengenai ada ajaran-ajaran Islam yang mungkin sebagian kelompok menganggap itu bid'ah dan itu tidak ada dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Selanjutnya pertanyaan Pak Hadi, Pak Hadi tentang percintaan itu tadi, itu tentang siapa tuh tadi? Harun Yahya siapa tadi? Kan Harun Yahya. Darwin, ya Pak Darwin, lupa saya tuh karena Darwin yang mengatakan ya seperti itu. Mungkin kalau ada peneliti-peneliti yang mereka mengkaji, melihat ya, ada penjelasannya dari Al-Quran katanya, penjelasan tentang penciptaan manusia dari monyet dan segala macam. Itu kita lihat surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ada segolongan umat Nabi Musa yang mereka itu tidak patuh dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka. Padahal mereka sudah diselamatkan dari dari kejaran Firaun, ya kan? Sudah diselamatkan dan segala macam sudah dinampakkan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah namanya ciri-ciri orang munafik, orang-orang munafik ya. Mereka itu di depan enggih-enggih, tapi di belakang mereka macam berbuatnya ya. Itu terjadi juga dengan umat baginda Rasulullah SAW. Sudah ada petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan dalam Al-Qur'an, telah dijelaskan oleh hadis baginda Rasulullah SAW, tapi mereka membangkang, mereka memprotes ya. Mereka disebut Bani Israel ini paling banyak memprotes. Udah Allah Subhanahu wa taala bilang seperti ini, mereka nggak mau juga. Maka ada cerita tentang surah Baqarah tentang disuruh menyembelih anak sapi itu kan. Itu hikmahnya selain mereka Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa yang paling berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Disuruh mereka menyembelih sapi karena mereka akan ada pelajaran di situ bahwa tidak ada yang kekal selain Allah Subhanahu wa taala, dan anak sapi ini adalah hanya
sebatas ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak berhak untuk disembah. Jadi kalau kita melihat perjalanan ini, mungkin peneliti itu akan melihat ada sekelompok umat Nabi Musa ini yang bandel mereka, yang disuruh mereka beribadah pada hari Sabtu ya. Pada hari Sabtu mereka pergi membangkang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka kunu qiradatan khasiin. Jadi monyet yang merugi, yaitu itu. Banyak lagi cerita-cerita tentang ada manusia yang diubah jadi monyet seperti itu ya. Tapi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala sudah beri petunjuk Al-Qur'an, kita tidak boleh berpaham seperti itu kalau menurut saya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah gambarkan dalam Al-Qur'an dari penciptaan Adam, sebelum ada manusia di permukaan bumi ini, Allah Subhanahu wa taala ya diskusi, dialog dengan para malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ada diskusi tentang kepada malaikat tentang ingin menciptakan seorang khalifah di permukaan bumi ini. Maka ada pertanyaan dari malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Kenapa kau jadikan orang ini orang-orang yang sering merusak, yang sering menumpahkan darah, ya kan? Emang terjadi itu. Orang kita ini kan merusak, dah dikasih bagus-bagus sarana oleh Allah Subhanahu wa taala, dirusak, dihancurkan, ya kan? Sering bunuh-bunuh orang seperti itu. Padahal sudah ada hak-haknya yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lihat dari segi itu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, ya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Siti Hawa sebagai pendamping Nabi Adam alaihi salam di dalam surga. Halo. Ada jaringan. Halo. Halo. Koneksi jaringan dia Ustaz tadi. Kepala. Sorry. Sorry, habis baterai laptopnya. Ini masih pagi, bukan sore. Yusuf Habibie keluar. Mana nih Sir? Kita tunggu bentar aja karena masih di record ini. Izin berpikir, Ustaz. Entah sama siapa yang jawab ini ya kan, masalah tentang apa ini lah, bid'ah ini. Ini kan manhaj, dia tidak membolehkan bid'ahkan ya kan, manhaj salaf. Sedangkan mazhab Syafi'i dia membolehkan. Ini permasalahan kalau saya rasa sudah lama ini kan, sampai sekarang belum selesai. Sampai saya lihat pun orang tuanya bermazhab Syafi'i, hanya bermanhaj salaf. Begitu saat melaksanakan fardu kifayah sesuai dengan manhaj salafnya, ya kan? Nah, ini salah satu permasalahan yang apalah bisa bilang gitu kan. Jadi saya rasa hadis ini yang perlu diteliti nih. Jangan hadis ini buat-buatan ini gue rasa enggak. Bagaimana gitu. Nah, jangan tanahnya yang berhadis ini kan itu. Ini perlu diteliti nih Ustaz ini tuh. Hadis ini apa asbabul wurudnya? Memang semua hadis itu ada yang tak asbabul wurud ini itu kan. Tapi ini perlu diteliti nih kan. Ini yang buat masalah ini hadis ini sekarang. Betul tidak? Sekian dan terima kasih. Kalau Ustaz tanggapi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tiga sunnah nanti permasalahan itu. Hadis apa itu Pak Irfan? Yang hadis mengatakan yang tak ada dilakukan Nabi itu bid'ah. Ini itu Ustaz. Hadis Bukhari itu kan pernah saya baca. Itu dia. Jadi beginilah ya, ngomonglah saya pula. Yes, Pak. Masalah perbedaan ini memang cocok kata Pak Irfan itu. Ini antropologi itu lari ke apa nih pula? Mazhab-mazhab ya atau ini. Tapi tak apa-apa lah ya, sedikit daripada tak ini pula kan. Jadi begini ya. Kalau kita lihat permasalahan ini udah jauh lah. Udah lama udah disajikan ulama semuanya, udah dikupas tuntas pun. Terlepas daripada kita mau kembali ke mana, ajaran mana ataupun aliran mana yang mau kita ikuti. Kalau dibilangkan ini tak ada titik-titik persamaannya, tak ada, tak bisa disatukan. Tetap bagi teman-teman kita Salafi itu mengatakan tetap pokoknya tak dicontohkan Nabi, tak dibuat Nabi, bid'ah. Makanya Said Usama Azhari mendefinisikan atau menjelaskan hadis yang kullu bid'atin dhalalah itu. Kata-kata kullu itu dijelaskannya. Ada berapa kullu di dalam bahasa Arab? Maknanya. Itu dijelaskan semuanya. Hadis itu banyak, panjang kali penjelasan dari Said Usama Azhari, seorang pakar hadis ya. Jadi kesimpulannya adalah memang tak bisa kita teliti hadis itu betul tidaknya. Itu hadis itu betul hadis itu. Sampai di mana? Makanya ini kan permasalahan pemahaman manusia terhadap hadis itu. Ada yang tekstual aja, ada yang tidak, tak bisa tekstual. Penjelasan hadis ini ada yang kemarin itu udah kita singgung, ada yang menyinggung masalah harus dijelaskan begitu. Karena penggunaan kosakata bahasa Arab itu tidak semata-mata itu digunakan, itulah artinya. Ya, penggunaan pemilihan kosakata itu juga menjadi menjadi sebuah, kalau ada buku ataupun kamus idiom. Jadi penggunaan ataupun penggunaan kata bahasa Arab itu dipilih itu ada makna tertentu. Ya, bisa saja lari daripada makna yang kita pahami bahwasanya mufradat ini artinya ini. Nah, tidak. Kalau disatukan bisa juga mendatangkan makna yang lain. Jadi intinya kembali lagi ya, perdebatan ini sudah tuntas sebetulnya dijelaskan oleh ulama. Tinggal lagi kita lah. Kemana mau kita ikuti, ya kan? Kalau saya pula dibilang kemana ikuti, ya yang mayoritas ulama lah yang saya ikuti. Apa ini yang minoritas, ya kan? Ya Ustaz Muhsin pula tak ada kan? Kalau pula kata mu'allaqat Sahih Bukhari itu katakan apa? Ada pula musik dulu. Tunggu dulu ya. Sedangkan Abu Lahab aja diringankan siksaannya pada hari Senin. Padahal dia tidak beriman kepada Allah. Apalagi kita yang dari lahirnya sudah beriman kepada Allah, ya kan? Beriman kepada Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah, memperingati kelahirannya dan sebagainya. Siapa yang lebih pantas lagi mendapatkan karunia ataupun nikmat di akhirat nanti kalau tidak kita sebagai umat Islam atau umatnya Nabi Muhammad SAW. Begitulah katanya kira-kira.
Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ustaz Muhsin, mau melanjutkan penjelasannya tadi, Ustaz? Betah, karena ada putus tadi ya. Ya, Ustaz. Ya, sedikit ya, penting kita juga kembalikan itu semuanya kepada ya, penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang penciptaan manusia itu. Nah, kalau kita berpegang teguh pada itu berarti tidak ada cerita tentang bahwa perkembangan manusia itu tercipta dari monyet gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan manusia. Tentang mereka meneliti itu hak mereka seperti itu. Yang penting Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan itu dalam Al-Qur'an. Tinggal kita mengambil itibar atau mengambil ilmu tersebut dari Al-Qur'an. Selanjutnya pertanyaan Pak Asmui ini menarik juga nih ya. Karena selama saya di Kairo juga mungkin Ustaz Firdaus ada pengalaman kan. Kita lihat teman-teman dari negara-negara lain itu ya, bahkan syekh-syekh itu mengakui bahwa tidak ada ta'zim kepada guru melebihi katanya ta'zim orang Indonesia kepada gurunya. Maksudnya bahwa mereka melihat ta'zim tata krama yang dilakukan oleh orang Indonesia ini luar biasa katanya. Luar biasa ta'zim kepada gurunya, sungkemnya segala macamnya. Bahkan kalau kita lihat kalau mereka itu kan kalau sebagian orang-orang di sana mereka salam biasa aja, salam biasa. Kalau mungkin kalau ada teman-teman atau syekh-syekh jumpa tuh mereka berpelukan gitu, seperti kita lihat seperti biasa. Tapi tidak ada ta'zim seperti yang dilakukan oleh orang Indonesia. Kalau kita melihat lagi di daerah kita di Jawa sana, kita pernah sekolah di Madura ya, sekolah di Madura, terus berangkat ke Jawa Timur. Saya melihat santri-santri sana, Insya Allah ya, kalau lewat gurunya itu mereka jangankan mau jalan biasa, melihat aja nggak berani gitu, tunduk seperti itu biar guru itu lewat seperti itu, tidak berani bareng-bareng jalan atau apalagi melintasi seperti itu, melangkah-langkah. Kalau kita lihat seiring perkembangan zaman itulah sosial antropologi tadi kan, jadi mereka kadang-kadang kita lihat sekarang nih sudah mulai berkurang tuh, apalagi daerah-daerah perkotaan itu. Ta'zim itu tata keramanya sudah mulai berkurang. Di mana mereka dengan gurunya udah suka-suka hati ya kan, dilewat-lewat muka-muka gurunya dan segala macamnya gitu ya. Itu sebenarnya tidak ada masalah karena baginda Rasulullah SAW ya diutus pun untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia ini. Seperti itu. Tapi tata krama sosial itu memang perlu kita bangun karena seseorang itu yang awalnya dilihat bukan dari keilmuannya. Kalau kita berangkat ke suatu daerah mungkin belum orang kenal dengan kita, orang bukan akan melihat keilmuan kita. Yang mereka akan lihat adalah tentang akhlak dan tata krama kita. Kalau dilihatnya mantap, insya Allah, dimanapun kita berangkat, kita pergi, insya Allah orang pun akan ta'zim kepada kita. Tapi walaupun ilmu kita tinggi, ya ilmu kita sudah mantap, tapi tata krama kita tentang sosial kita ini masih rendah, mungkin ini akan bermasalah gitu. Bahkan lebih dahsyatnya lagi, sesuatu yang kita sampaikan itu benar pun kadang-kadang kalau tata krama kita, akhlak kita tidak mencerminkan hal tersebut, agak sulit untuk ditangkap atau diterima oleh masyarakat tersebut. Maka penting sekali ya, kita mengajarkan akhlak ya, seperti yang disampaikan kemarin kita belajar tafsir inspirasi dari surah Al-Qalam itu kan, suruh catatkan akhlak terbaik terutama kepada anak atau keluarga kita untuk menciptakan akhlak yang baik ini. Ya, mungkin itu saja tambahan dari saya, mungkin ada tambahan dari Ustaz yang lainnya. Syukran, wallahu alam. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Muhsin yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada kawan-kawan kita tadi. Sebelum kita menutup kuliah kita ini, mungkin mana tahu masih ada kawan-kawan yang mau menambahi jawaban dari kawan
dari penjelasan Ustaz Muhsin tadi, kami persilahkan dengan segala hormat. Mungkin tidak ada lagi ya, Ustaz? Ada lagi, Halo? Ustaz? Halo? Ustaz, Ustaz Marzuki. lagi. Halo? Halo, halo. Masuk ahli mana? Soal Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti kuliah ini luar biasa sampai keringat dingin aku. Aduh. Masya Allah. Keringat dingin itu ada dua itu maknanya tuh. Ada dua. Membawa unsur negatif atau membawa unsur positif. Iya. Luar biasa, Masya Allah. Iya. Terima kasih teman-teman, terus Ustadz Muhsin pemateri, Pak Irfan Idrus sebagai moderator. Saya sangat top kali lihat Pak Irfan Siahan bertanya tadi. Keluar logat Bataknya ketika bertanya. Semangatnya luar biasa, Masya Allah. Saya cuma nambahi saja bahwa apa yang dijelaskan tadi memang luar biasa saya dengarkan. Kalau boleh saya pinjam istilah mereka, itulah yang disebut dengan Islam Nusantara itu. Islam yang berkembang di Nusantara atau Islam di Indonesia. Itulah yang disebutkan oleh Ustadz Muhsin, Ustadz yang lain, Ustadz Firdaus, dan Ustadz yang lain juga. Adanya tahlilan, adanya perayaan Maulid Nabi, adanya Isra Mi'raj, adanya tepung tawar, adanya yang semuanya adalah selama tidak bertentangan dengan syariat, itu boleh dipraktekkan. Tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis. Nah inilah sebenarnya istilah yang mereka gunakan Islam Nusantara itu adalah Islam yang ada di Nusantara dengan arti kebiasaan masyarakat yang ditolerir tidak bertentangan dengan syariat. Seperti tadi disebutkan oleh Ustaz Muhsin luar biasa. Di dalam Maulid Nabi tidak ada yang dilarang. Di dalam tahlilan tidak ada yang dilarang. Semuanya baca Quran dalam tahlilan. Intinya Suaranya Ustaz. ya kan? Intinya adalah baca Quran. Kedengaran Ustaz tadi? Tadi hilang Ustaz. Nah itu, jadi Suaranya. nah itulah yang dimaksudkan oleh para saudara kita yang mengkampanyekan Islam Nusantara. Jadi perlu diluruskan memang Islam yang ada di Nusantara. Bukan berarti aliran baru atau mazhab baru, tidak. Nah coba kita lihat di Indonesia. Di Indonesia ya mungkin Ustadz Muhsin, Ustadz Firdaus yang sudah lama di Arab. Tidak ada di sana perayaan tepung tawaran. Tidak ada istilah tahlilan kayak kita, tidak ada di sana. Ya kan? Tapi di Indonesia ada. Dan ulama-ulama kita sudah ada dari zaman dulu, tidak ada yang protes. Bahkan itu adalah semua dari turun-temurun. Ada ya? Ya, ada, alhamdulillah. Artinya kebanyakan yang kita buat di Indonesia ini tidak ada di Arab. Itulah pada intinya. Nah, inilah yang disebutkan oleh para ulama-ulama kita. Kemudian, untuk menjawab yang disebutkan oleh Pak Irfan Siahan tadi, ada kaidah begini. At-tarku la yadullu ala tahrim. At-tarku la yadullu ala tahrim. Yang tidak dilakukan oleh Nabi, ditinggalkan Nabi di masanya, bukan berarti menunjukkan jika dilakukan sesuatu itu jadi haram. Tidak. At-tarku la yadullu ala tahrim. Misalnya, di zaman Nabi kita tidak merayakan, di zaman Nabi tidak dirayakan perayaan Maulid Nabi. Tidak ada perayaan Isra Mi'raj, tidak ada nisfu Sa'banan, tidak ada nuzulul Quran dan lain sebagainya. Tidak ada perayaan-perayaan begitu, dibuat acara besar-besaran. Tetapi kan bukan menunjukkan berarti Rasulullah larang. Nah ini karena banyak perkara-perkara agama tidak ada di zaman Nabi, tapi bisa kita lakukan. Bahkan tak bisa kita gunakan itu kalau tidak kita lakukan. Misalnya di zaman Nabi tidak ada titik dalam Al-Quran tuh. Ya kan? Dan itu Nabi membacanya tidak bertitik, tidak berbaris di zaman awal-awal. Dan banyak lagi. Berarti ini harus kita pegang.
at-tarku la yadullu ala tahrim. Jadi tidak panjang lebar saja untuk menambahi saja yang disampaikan oleh para asatis tadi, bahwa Nabi meninggalkan perkara itu sehingga sekarang dilakukan. Di zaman Nabi tidak dilakukan. Bukan berarti menunjukkan itu sesuatu yang diharamkan. Inilah mungkin menanggapi juga pertanyaan Pak Surya tadi. Inilah mungkin kalau kita duduk mungkin lebih asyik lagi dengan baca kitab Ustaz Musin ya, Ustaz Firdaus. Nah ini mungkin pakar-pakar kita dari Arab, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan panjang umur kepada ustaz-ustaz kita ini. Inilah mungkin tidak menggurui kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan diskusi ini saya kira termasuk paling bagus lah rekamannya. Saya akan terus subscribe langsung nanti. Apa namanya? Subscribe namanya Ustaz Surya. Apa namanya? Subscribe. Nah, demikianlah mungkin penjelasan dari. Oh iya, itulah dia namanya. Iya. Bukannya. Iya. Terima kasih. Tidak menggurui. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Fatahullah alaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung Ustaz Irfan Idrus nampaknya live nih. Keluar ya. Nah. Minta gantikan jadi moderator karena ada pembagian rapor, Ustaz. Oh gitu ya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman atau guru-guru kita yang lainnya? Pada teman-teman yang ingin menambahkan. Ustaz Ilham, Ustaz Nur Laila, Ustaz Muhammad Fauzi, Ustaz Syaiful Anwar, Ustaz Imam, mungkin Ustaz Imam Habib. Pas ya. Baik, kita saja perkuliahan kita hari ini yang luar biasa sekali. Pak Musin memang the best banget ya, smart, religius, tampan. Di stop ya Pak recordnya ya Pak sebelum di closing.